Halo, Miss. Halo, Mbak. Iya. Ini Ini- namanya Miss Yuni bukan sih? Ini asistennya. Oh, asistennya. Karena kan nomornya dia iya. sudah nggak keladen, Mbak. Jadi ini Oh, ada asistennya yang mengasisteni. Menghandle. Ya, terserah sampean Menghandle sih, gitu. tapi kembali lagi karena ini Iya. ini kan curhat. Sekali lagi kalau curhat kan masuk di YouTube, jadi usahakan identitas Iya. atau apapun semuanya tidak sampai ucapkan. Oke, siap. Bahaya, tapi kita akan berusaha memberikan yang terbaik. Terus, Oke, siap. monggo, Siap, Mas. bagaimana, seperti apa? Ini jadi aku kan di sini kan jaga nenek ya, jaga nenek kakek kan, aku jaga 2 orang. Terus majikanku itu duda gitu. Siap. Majikanku duda, terus dia tuh ngajak nikah gitu loh. Perfect, sempurna. Terus? Ngajak nikah. Cuman ibunya itu yang kayak nggak suka anaknya nikah gitu. Soalnya waktu dulu kan istrinya ninggal, Mas. Istrinya ninggal. Terus kata majikanku gini, kamu mau nggak sih nikah sama aku, gitu kan? Aku bilang, ya nikah buat aku ya nggak semudah itu, bilang gitu. Enggak lah, masalahnya aku kalau aku pengen nikahin kamu itu pertama ya aku pengen nolongin kamu gitu. Kamu kan niat pengen cari duit, udah sekalian aja di sini gitu. Kalau kamu masih pengen lama di Hong Kong, dia kan bilang gitu, Mas. Jadi nanti kalau kamu nikah sama aku, otomatis kalau kamu pengen kerja di luar juga kan gajinya lebih gede gitu, kayak gitu. Tapi kalau kamu masih pengen nggak mau kerja di luar gitu ya, kamu harus nerima aku kasih kamu berapa, kayak kamu kerja biasa gitu, maksudnya kayak PRT aja kayak gitu loh, maksudnya kayak aku digaji sama dia, kayak gitu. Kamu pikir-pikir aja dulu. Tapi kalau sumpahnya kamu nggak mau pun, aku tetap cari orang yang bisa dinikahin kayak gitu. Soalnya ya ada sesuatu aku nggak ngerti lah ya gimana. Tapi ya daripada aku cari orang lain yang belum tentu, ya udah kamu aja yang aku kenal kayak gitu, Mas. Siap. Kayak gitu. Oke. Tapi jadi masalah apa sih? Jadi kayak aku tuh kayak disembunyiin gitu. Kayak disembunyiin. Terus dia ngomong, kalau nanti kita nikah gitu, sebelumnya aku minta maaf kalau aku nyembunyiin kamu dari ibuku. Soalnya dia cemburu banget kalau sebelumnya dia deket, apa sih, dia baik gitu, udah dia cari masalah itu buat marah-marahin gitu loh. Cari masalah buat tengkar, kayak gitu. Gitu. Jadi aku nggak mau itu, pasti kamu juga nggak nyaman gitu. Jadi aku minta tolong, minta sabar kalau sebelumnya kita nikah. Itu kamu sabar sampai ibuku nggak ada, ya kita baru bisa kayak apa sih, bareng lagi. Kayak nggak sembunyi-sembunyi. Siap. Jadi kalau di rumah ya kita ya biasa aja, nggak ngobrol, nggak apa, kita nggak ngobrol, paling lewatnya chat gitu, lewatnya HP, SMS kayak gitu. Tapi kalau di luar ya, maksudnya kita kadang lah 3 bulan sekali, 2 bulan sekali, dia kan nggak ada libur kan kerjanya. Tapi kita ada waktu untuk buat sekadar makan di luar atau apa kayak gitu. Paling kita keluar itu sejam 2 jam, nunggu dia libur, nunggu dia waktu kerja luang gitu, baru kita bisa keluar. Aku nggak pernah keluar bareng sama dia selama aku 2 tahun ikut dia gitu loh. Kayak gitu. Terus ya, padahal aku bingung gitu, bingungnya ya emang sih, maksudnya aku masih mau kerja di Hong Kong gitu. Tapi untuk nikah, apalagi keadaannya kayak gitu, ya pasti buat aku nggak nyaman loh, Mas. Ya. Udah, giliran saya. Iya. Soalnya sampai udah 4 menit, jadi
Kalau menurut saya ya, melihat sesuatu, saya anggap ini adalah sebuah rezeki kalau buat saya ya. Cara pandang saya dan cara berpikir saya. Saya tidak berusaha mengikuti cara berpikir sampean, tapi bagaimana cara berpikir saya dan cara berpikir saya itu akan nantinya sampean menemukan sebuah keputusan atau konklusi atau kesimpulan. Jadi menurut saya begini, sampean sudah punya keluarga belum? Pertanyaan saya itu yang penting. Saya janda anak 2. Oke, sip. Mantap. Jadi kalau menurut saya sekali lagi ya kan, kalau memang sampean mau menikah dengan dia itu pastinya supaya menghindari keributan pasti sampean akan pergi dari tempat itu. Sampean akan dicarikin tempat yang lain yang lebih nyaman. Cuman ketika dia mau pulang atau tidak itu kembali lagi, karena bagaimanapun kan kita nggak boleh memisahkan hubungan antara anak dan ibu kan, itu satu. Yang kedua, memang dia sudah, kalau dia dari awal sudah ngomong bahwa kamu harus sabar ya, ini orang baik mbak kalau saya lo ya, menurut cerita sampean. Menurut cerita sampean aku anggap ini orang baik menurut saya. Iya makanya ya giliran saya yang ngomong mbak, kan gantian. Oh iya maaf. Sampean ngomong terus aku dengerin, sampean nggak dapat kesimpulan. Saya cuma dengerin doang. Nek sampean maunya kayak gitu aku ya nggak apa-apa dengerin doang. Tapi kalau sampean butuh masukan dari kami, ya kami akan mencoba memberikan gambaran yang jauh lebih luas kan gitu. Jadi pada saat dia bekerja, dan sampean kan pasti tahu kesibukannya dia jam kerja itu jam berapa dan jam berapa. Itu pasti. Tetapi karena itu muncul dari omongannya dia dulu, dan tahu mungkin sampean janda punya anak 2. Nih coba kalau kita orang Indonesia, kalau orang luar, orang Hongkong, orang apapun ya, nggak peduli orang itu janda apa enggak, yang penting kan nyaman. Nah beda sama orang Indonesia, walaupun nyaman tapi posisinya sudah punya anak itu beban kan. Nah ceritanya kan seperti itu. Jadi 2 poin yang menunjukkan bahwa orang ini baik dan serius, 2 poin. Dan sampean yang ketiga adalah sudah tahu gelagat kelakuan orang tua kan ada di situ, atau beda rumah? Ada di situ apa beda rumah nenek? Ada. Sampean kan jadinya, jadi kan sampean udah tahu tuh tabiat-tabiat orang tuanya sampean itu kan sampean sudah tahu. Dan ketika menghindar pun dia tidak akan, kalau kita cari tempat lain pun yang dia tidak tahu ya, suami sampean pasti akan berusaha menyembunyikan karena dia ingin merasakan kebahagiaan yang lain. Jadi sebenarnya dia tuh orang yang kesepian dan kepingin merasakan kebahagiaan yang lain. Dan ini bagus karena dia tidak cerai tapi dia meninggal. Ini poin yang ketiga. Sekali lagi. Jadi kalau saya lihat dari ceritanya sampean, ini poinnya plus banyak ya. Terus yang kedua, kalau seandainya dia kerja dan sampean hanya misalnya jadi nyonya, hanya nerima duit, kalau sampean bisa ya sampean beruntung. Tapi kalau sampean merasa homun, kan biasa tuh kan, ditinggal kerja terus kita enggak, dan sampean cari pekerjaan dan akhirnya nanti pulang terus sama-sama bareng dan capek misalnya, terus ada quality time, terus harinya libur, hari apa dicocokin kan, terus jalan bareng. Kehidupan sampean akan jauh lebih luar biasa dan bisa memungkinkan kembali nanti akan dapat keturunan lagi, kan seperti itu. Jadi artinya itu masalahnya dia nggak mau. Oke, it's okay. Kalau dia memang tidak mau berarti tidak ada masalah. Itu justru menguntungkan sampean menurut saya loh ya. Jadi kan sampean tidak terbebani. Karena kalau ada anak lagi kan sampean mikir lagi, ngomong lagi dan semuanya lagi kan. Sedangkan sampean sudah punya 2. Nah kan seperti itu. Sebenarnya posisi ini itu posisi yang sangat didambakan oleh semua teman-teman yang berangkat ke Hong Kong, yang sudah mengerti dan paham serta tahu karakter Hong Kong itu berharap yang seperti ini. Seperti itu. Kalau sampean memang nggak mau dilepaskan karo koncone sampean ya ndak ada masalah, tapi buat saya ini adalah potensi, tetapi sampean pikir lebih panjang lagi ke depan. Dan saya kasih tahu juga garis bawah-bawah, ketika teman-teman sudah menikah sama orang Hong Kong, tidak harus nggak bisa pulang ke Indonesia. Justru pulang ke kan ya bisa, makanya justru dengan sampean menikah itu sudah tidak ada batasan gitu loh. Nggak hitungannya nggak cuti, hitungannya nggak apa, ya pengen pulang saja. Bila perlu suaminya diajak, mau dinikahkan sampean mau nikah secara Indonesia ya boleh, enggak juga nggak apa-apa, tergantung sampean. Itu Mas, itu tuh yang jadi mau saya tanyain. Itu
kalau seumpamanya nikah cuma nikah di Hong Kong aja gitu nggak apa-apa. Nggak masalah ya. Harus Indonesia Hong Kong. Gini, saya saran, kalau seandainya sampean mau nikah di Hong Kong saja nggak ada masalah. Tapi kalau sampean mau ada ijab kabul bisa. Kita panggil Pak Haji Muhaimin, atau kita disim sacoy yang artinya secara resmi dinikahkan secara Muslim. Itu tidak ada masalah. Tapi biasanya dia meminta kalau di Indonesia itu kan kemarin saya ngurusin 4 orang yang kayak sampean ini. Jadi suaminya Hong Kong. Jadi Indonesia KUA itu meminta untuk ada surat masuk mu'alaf. Makanya saya bawa ke Wancai. Saya ke bawa Wancai ya sahadat, terus mu'alaf, terus dikasih surat, bawa pulang ke Indonesia sebagai formalitas. Is okay, enggak masalah gitu loh. Nah, itu setidaknya kalau sampean memegang teguh ajarannya sampean, ya tidak dianggapnya sebagai sebuah kumpul kebo. Itu ada solusinya. Yang terpenting adalah hatinya sampean dulu. Yang terpenting itu gitu loh. Karena memang ketika sudah residen, dependent visa ataupun sudah ada KTP, ya kemungkinan sampean bisa dapat uangnya jauh lebih banyak. Dan orang Hong Kong kan sampean tahu, duitmu, duitku. Iya, dia juga ngomong gitu. Nah, jadi terus dia bilang, terus kalau sebelumnya kamu kerja di luar gitu, kamu dapat gaji gede, aku nggak peduli duit kamu gitu. Begitupun dengan saya gaji seberapa ya kamu nggak mesti tahu kayak gitu. Yang penting kamu tak kasih. Pasti menuhin kebutuhan kamu di sini kayak gitu. Nah, itu berarti kalau dia udah di depan ngomong seperti itu, kalau saya ya di gaspol, atur aja jadwal. Jadi menurut saya sih seperti itu. Cuman kembali lagi, sampean masih bimbang, sampean ragu, sampean pikirkan kembali lagi, dan tidak semerta-merta apa yang saya sampaikan. Terus yang kedua, ini kalau hal yang buruk ya, itu tadi kan yang baik semua. Saya harus juga bercerita hal yang buruk gitu. Kalau yang buruk itu kan sampean tahu sendiri. Namanya laki-laki kadang bisa jajan kiri kanan atas bawah kan. Apalagi dia sudah tidak menikah berapa lama. Lah, sampean hatinya sudah kuat apa belum dengan perangai dan tipikal yang seperti itu? Ya kan? Ya, tapi ketika sampean sudah siap, sebenarnya tidak ada jadi persoalan kalau kita memang bisa ngomong. Tapi kan ada perempuan yang nggak peduli, nggak bisa nggak bisa, artinya nggak peduli dengan hal-hal seperti itu. Kadang ada yang peduli banget. Nah, kalau hal-hal yang terjadi seperti itu, ya namanya juga Hong Kong gak kayak Indonesia, ya kan? Yang segala sesuatu, dan kadang-kadang laki-laki punya tingkatan rasa yang artinya ya terserah gue, aku mau kiri kanan terus nanti pulang balik sama kamu juga nggak ada masalah gitu kan. Nah, itu tinggal pandai-pandainya sampean mengatur perasaan. Karena orang Indonesia pasti pakai perasaan. Nah, orang Hong Kong perasaannya minim. Bisa dipahami nggak? Tapi begitu laki-laki itu ngomong kayak gitu sama sampean, ini saya respect loh. Kalau ada yang kayak gini, ya memang sih kita nggak mengeneralisir semua. Tapi pasti ada 1, 2, 3 yang tetap masih punya adab, punya hati, punya semua. Masih ada timurnya itu kuat, ada. Nah, ternyata sampean cerita, ya saya anggap kalau dari ceritanya sampean ya kan, karena memang saya nggak hidup sama dia dan saya nggak mengetahui, tapi saya dari cerita sampean itu udah menangkap ini sinyal positif gitu. Nah, jeleknya yang pertama itu. Terus yang kedua kan ya sampean tahu sendiri, menikah, sampean sudah pernah punya suami. Bagaimana dulu menikah dan sampean ditinggalkan. Toh buktinya sampean bisa bertahan di Hong Kong dan masih gaji 9 juta. 4.630 kan kalau kontrak yang kemarin kan. Dan sampean bisa membuktikan gitu. Aku digaji sama dia sekarang 12 sih, Mas. Anjir, berarti dia benar-benar sibuk, dia benar capek, dia benar-benar kesepian, dia benar-benar butuh kasih sayang itu. Menurut aku loh ya, sampainya digaji segitu ah. Terus aku kan gak pernah kasih nomor dia, nomor temanku cantik. Aku bilang ini dia cantik loh, dia belum punya anak, dia single loh, bilang gitu. Aku kasih lah nomornya. Terus aku kasih nomor majikanku ke temanku kan video callan terus gitu, pengen kenal, diblokir. Berarti kan dia nggak mau yang gatel. Dia mau yang natural, dia mau yang alami. Makanya jadi gini, putuskan dalam beberapa, menurut saya ya jangan terlalu panjang. Kalau sampean memang butuh untuk dianterin bagaimana nikah dan semuanya, dia pasti tahu. Tapi biasanya orang Hong Kong kayak kemarin aku 4 orang itu, yang satu ya dia nggak mau tahu. Udahlah, kamu
suruh si Sandro atur sampai Mas Sandro juga bisa bantu kalau seumpamanya itu, Mas. Ya saya sudah pernah yang kayak gitu loh, Mbak. Bahkan sampai pulang ke Indonesia. Itu kan aku nggak susah-susah gitu loh, Mas. Pulang ke Indonesia 2 minggu, pulang balik bawa buku nikah sudah selesai. Jadi udah beres. Jadi saya kondisikan di Indonesia dan itu di rumah saya. Orangnya ada, cuman nggak mau tak upload, ya itu masalahnya. Jadi saya nggak bisa, karena sekali lagi figur itu publik ya kan. Saya juga nganterin ke Wancai, masuk mu'alafnya itu kan saya nganterin ke lantai atas ke Islamic Union itu kan. Terus dia pulang ke Indonesia, di tempat saya udah ready, ijab kabul selesai. Pulang balik ke Hong Kong, KTP-nya buku nikahnya sudah ready, harusnya dapat. Nah, satu lagi yang surat jandanya juga namanya juga meleset. Tapi ya beres semuanya, nggak ada masalah. Iya, itu yang surat cerai itu katanya nggak boleh ada nama bin ke bawah ya, Mas? Bukan, kalau Hong Kong kan ya nama sampean yang di KTP sama paspor sekarang, yang di buku akte cerai sampean juga nama sama. Jadi mereka harus semua sama. Hong Kong itu semua sama. Makanya anak-anak yang data double ganda itu kan data ganda sekarang kan jadi masalah tuh. Iya. Jadi intinya nggak ada masalah. Siapkan hati, ya minta petunjuk, istiqoroh yang memang sampean meyakini hal itu. Kalau saya menganggap ya saya cuma memberikan kesempatan bahwa nggak usah khawatir gitu loh. Kalau hal yang buruk semuanya, Hong Kong itu apa sih? Hong Kong bisa kita atasi selama orangnya baik-baik. Toh buktinya sampean kayak nemu rezeki, digajinya juga sudah segitu. Berarti dia kan butuh hal yang lain. Nah, kalau sampean sudah biasa dengan laki-laki dan pakai perasaan dan bisa, ya sudah. Tapi setelah menikah ya pelan-pelan. Rasa itu bisa tambah banget, bisa juga biasa saja. Kan otomatis ya sekali lagi dia pasti orang yang lagi butuh waktu, butuh kesepian, butuh seseorang yang ladenin. Ada juga yang ngobrol sama saya itu laki-lakinya sekitar umur 62, 63. Anaknya sudah selesai semua. Mbaknya itu masih umur 30, cuman agak bulat, hitam, pendek. Jadi dia cuman berjanji, kalau aku nikahin sama kamu rawat aku sampai mati ya. Dia cuman ingin kayak gitu. Lah karena yang perempuan itu orang tuanya suka ngabisin duit buat judi, dia anak sebatang kara, daripada digantungin di orang tuanya duit semuanya habis, mobil habis, rumah habis, lebih baik nikah sama orang Hong Kong. Masih 30 loh. Waktu tanda tangan visa di imigrasi ngobrol sama saya. Sekarang kehidupannya lebih enak, terus suaminya ngajak pulang ke Indonesia, dibawa, tinggal di rumah, sampai beli birnya harus pesan di hotel karena suaminya suka minum bir kan. Di Indonesia kan tidak dijual bebas. Terus dibikinin rumah, orang tuanya cuma dikasih 500 ya karena duitnya dihabisin. Dua-duanya orang tuanya suka judi. Kan artinya dia dikasih rezeki. Apalagi aku mikirnya aku udah gak punya siapa-siapa gitu, Mas. Maksudnya aku yatim piatu gitu. Jadi ya kan anak. Lah terus anak sampean ikut siapa? Ikut bibi. Nah, otomatis kan nanti tanyain kalau boleh bisa nggak dibawa. Kalau nggak bisa dibawa ya biarkan dia di Indonesia sampai tinggal mondar-mandir, atau anaknya suruh main ke Hong Kong. Kalau suami sampean nggak mau ya udah di tempat lain. Tapi saya rasa dia bisa terima. Yang penting itu nggak ada masalah menurut saya. Jadi dia ngomongnya terang-terangan sih. Aku kan anaknya 2, cewek sama cowok. Dia bilang kalau kamu mau bawa anak kamu ke sini, aku minta yang cewek aja yang dibawa ke sini, dia bilang gitu. Kalau yang cowok biarin aja di rumah gitu. Kan udah gede juga. Ya, it's okay fine. Gitu. Jadi dia milihnya yang cewek. Ya nggak ada masalah kan ada sampai. Jadi apapun ceritanya, kalau hal yang buruk kan pasti kita juga udah prepare. Sampean sudah kerja, sampean juga ada tabungan, sampean juga ada duit, sampean juga dikasih sama suami, artinya clear, semuanya tidak ada masalah. Ya aku nggak ngerti apakah kehidupan sampean itu sudah sangat sengsara di sebelum-sebelumnya akhirnya menemukan hal yang seperti ini. Iya. Ya aku selalu menghubungkan kausalitas namanya. Jadi hukum sebab akibat. Ada sebab kenapa sampean mendapatkan hal yang baik ini. Di masa lalu mungkin hancur, remuk, redam, atau gak jelas kan. Begitu sekarang dihadiahi yang seperti ini kan berarti sebentuk dimana bahwa sampean ada nilai keikhlasan yang sampean sudah mengikhlaskan masa lalu,
berdamai dengan diri sendiri, ya diberikan hal yang baik di masa sekarang dan masa depan. Itu nggak ada orang tiba-tiba dapat nemu hal yang bagus, itu nggak ada menurut saya. Itu ya sampean yang bisa menilai omongan saya benar atau tidak, sampean sendiri yang membuktikan. Jadi clear, kalau memang butuh sampean dibantu, monggo silahkan, tidak ada masalah. Ada pertanyaan lagi yang mau sampean tanyakan? Ya udah sih, udah jelas Mas. Ini kalau seumpamanya aku tahu Mas Sandro bisa bantu, kan aku bisa lebih mudah gitu loh untuk mengurus semuanya gitu. Kalau seumpamanya iya, seumpamanya iya gitu loh Mas. Tapi saya tanya ya, saya tanya. Siapa? Saya tanya sama Miss Yuni, kira-kira camto atau gimana? Atau lebih kurang atau lebih oke atau gimana? Saya jadi asistennya Miss Yuni, kan rimain curhat orang banyak-banyak tuh. Aku selalu nyimak itu. Lah ya, dari omongan saya ke sampean, kira-kira nggak kalah juga kan? Enggak. Masukannya pas lah, cocok. Nah. Cocok jadi ininya, asistennya ini kayaknya. Cocok. Masukannya cocok. Ya, jadi seperti itu Mbak, kalau ada yang sesuatu dibutuhkan, monggo bisa ngobrol, bisa nanya, semuanya bisa diatur. Gampang, nggak usah khawatir. Yang penting yaitu tadi, tetap semangat dan selalu waspada dengan hal-hal yang buruk. Tapi ketika kebaikan sudah sampean lakukan di masa lalu, ya tetap selamanya akan jadi baik. Gitu sih. Iya Mas, makasih ya Mas. Siap. Udah ini. Siap. Pokoknya semangat. Makasih. Sehat selalu. Segitu aja dulu ya Mas. Yo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.